Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan melakukan sistem pembelajaran online dengan materi pelajaran fikih untuk SMA kelas 11 semester ganjil dengan tema proses pengurusan jenazah dalam Islam. Jika ada orang muslim yang meninggal dunia, maka ada hal yang harus dilakukan untuk mengurus jenazahnya. Yang pertama, kewajiban adalah memandikannya, dan yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat menguburkannya. Berikut adalah proses pengurusan jenazah dalam Islam. Yang pertama, memandikan jenazah. Memandikan jenazah ini dilakukan oleh keluarga terdekat, yaitu suami, istri, atau yang muhrim. Apabila keluarga tidak ada yang terdekat, maka harus diwakilkan kepada orang yang mengurusnya. Kemudian untuk jenazah laki-laki, maka yang memandikannya ialah harus laki-laki. Dan untuk jenazah yang perempuan, maka yang memandikannya adalah perempuan. Adapun syarat-syarat jenazah yang dimandikan antara lain: jenazah orang Islam, anggota badannya masih utuh, bukan karena mati syahid atau mati dalam keadaan peperangan. Adapun cara memandikan jenazah yaitu memandikan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Adapun cara-caranya sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan mayat di atas papan, kemudian disiram dengan air. Bisa dilakukan dengan campuran sabun dan digosok-gosok sambil mengurut perutnya agar kotorannya keluar. Kemudian untuk membersihkan najis dari kubur dan dubur, sebaiknya jenazah itu didudukkan sambil menekan dan memijit sedikit perutnya agar sisa najis dalam dubur dan kuburnya keluar. Kemudian membersihkan segala kotoran dari mulut, hidung, dan telinga hingga bersih. Kemudian untuk membersihkan belakang mayat itu dimiringkan ke kiri, karena itu untuk menjaga kebersihan badan seluruh tubuh. Kemudian siraman air terakhir dicampur dengan air kapur barus. Karena apa? Agar jenazah tersebut steril dan tidak terkena kuman. Kemudian selesai dimandikan, maka kubul dan dubur mayat itu disumbat dengan kapas untuk menjaga agar kotoran yang mungkin masih ada dalam perutnya itu keluar lagi. Kemudian setelah dimandikan, tubuh mayat itu dikeringkan dengan handuk, lalu dibaringkan di atas kain kafannya. Untuk yang kedua adalah mengkafani. Mengkafani jenazah itu menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain. Hukum mengkafani jenazah adalah fardu kifayah. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengkafani jenazah itu adalah sebagai berikut. Kain kafan harus dalam keadaan baik, tetapi tidak boleh berlebihan, tidak boleh mewah, dan tidak boleh mahal harganya. Kemudian kain kafan itu harus bersih dan kering serta suci, tidak terkena najis maupun kotoran, dan harus diberi minyak wangi. Untuk jenazah laki-laki dikafani dengan 3 lapis kain kafan, sedangkan untuk jenazah perempuan dikafani dengan 5 lapis kain kafan. Adapun cara-cara mengkafani jenazah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan terlebih dahulu kain kafan untuk pria 3 lembar maupun untuk perempuan 5 lembar. Lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh badannya yang lebar, kemudian lembar kedua untuk kerudung kepalanya, untuk lembar ketiga untuk baju kurung, dan lembar keempat untuk menutupi pinggang dan kaki, lembar kelima untuk pinggul dan pahanya. Kemudian yang kedua, potong-potong kain tersebut menjadi untuk tali kecil-kecil 7 utas tali. Untuk pria siapkan 2 helai kain kafan dan 1 helai sarung. Sarung di sini dimaksudkan adalah kain kafan tersebut.
Untuk wanita siapkan 2 helai kain kafan, 1 helai baju, 1 helai sarung. Sarung maksudnya adalah penutup bagian tubuhnya. Kemudian sediakan itu semua dalam keadaan siap terbentang di tempat untuk mengkafani. Setelah dimandikan dan dibersihkan, langsung diletakkan di atas kain kafan yang telah terbentang itu. Kemudian berilah kapur barus dan minyak wangi pada bagian tubuhnya. Kemudian tutup mulut, telinga, dubur, hidung atau lubang-lubang tubuh yang lain. Kemudian bungkuslah dengan rapi, tutuplah kain dengan rapi, tarik ujung dari atas ke bawah dan baru diikat. Kemudian yang ketiga adalah mensolatkan. Mensolatkan di orang Islam, mensolatkan jenazah orang Islam adalah hukumnya fardu kifayah. Untuk mensolatkan, adapun rukun yang harus ditaati adalah yang pertama berniat di dalam hati, dan yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga melakukan 4 kali takbir, tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Kemudian setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga membaca doa untuk mayit, dan takbir keempat membaca doa untuk mayit dan untuk keselamatan mayit. Dan yang terakhir adalah salam. Kemudian yang keempat adalah menguburkannya. Telah disepakati kaum muslimin bahwa menguburkan jenazah itu merupakan hukumnya fardu kifayah. Adapun harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Memperdalam lubang kubur kira-kira 2 meter atau lebih dari pemakaman agar permukaan tanah itu tidak tercium bau busuk bagi jenazah atau binatang buas. Kemudian lubang untuk menguburkan mayit sebaiknya berbentuk persegi panjang atau liang lahat istilahnya, dan dikeruk kemudian dibaringkan dan ditutupi dengan bilah-bilah papan yang ditegakkan kemudian ditimbun dengan tanah. Akan tetapi jika ditimbun dengan tanah itu kering, maka harus diberikan air agar basah, kemudian agar dikhawatirkan tanah tersebut mengalami longsor. Kemudian membaringkan di tengah lubang, kemudian menutupi dengan papan atau ranting atau dedaunan seperti yang dilakukan oleh Nabi zaman dahulu. Kemudian ketika memasukkan mayit atau jenazah dalam kubur, sebaiknya membaca doa, karena keadaan tubuh jenazah dihadapkan miring ke kanan dan menghadap kiblat. Kemudian selesai penguburannya, yaitu ketika semua proses penguburan sudah selesai, maka lubang itu atau liang lahat itu ditimbun kembali dengan tanah dan dengan dilakukan secara bertahap. Kemudian memasang patok atau jenis apa itu ya? Patok untuk mengetahui nama dan wafatnya. Kemudian setelah semuanya selesai, maka hendaknya kaum muslimin itu menghadirkan doa bagi jenazah tersebut untuk memohon ampun kepada Allah, karena jenazah tersebut wajib didoakan untuk keselamatannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih anak-anakku sekalian. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam ridha Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.